Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Witri. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang operasi hitung perkalian dan pembagian pada pecahan. Kemarin sudah Ibu beri contoh, yaitu contoh pertama itu kita menggunakan tanda kali dengan pecahan yang berbeda bentuk, kemudian Ibu memberi tanda bagi lagi. Untuk contoh kedua, sebaliknya, Ibu memberi tanda bagi dulu, baru tanda kali, juga dengan pecahan yang berbeda bentuk. Nah, untuk yang sekarang, kita akan membahas, seperti janji Ibu, kita akan membahas atau akan mempelajari tentang perhitungan atau operasi hitung, perkalian dan pembagian pada pecahan tetapi menggunakan soal yang ada tanda kurungnya. Jadi nanti kita harus mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, baru kita mulai mencari hasilnya. Tetapi kembali Ibu ingatkan, kita ingat kembali apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran kemarin agar kita lebih mudah mengerjakan soal hari ini. Oke, coba kita ingat ya. Yang pertama, untuk perkalian dan pembagian, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang sebelah kiri atau angka yang pertama kita tulis. Tapi kalau ada angka yang di dalam kurung, maka Ananda harus mengerjakan dahulu yang di dalam kurung tersebut. Nah, yang kedua, bila soalnya berbentuk pecahan campuran atau bermacam-macam bentuk pecahan seperti desimal, persen, atau yang lain-lainnya, maka Ananda harus merubah semua bentuk pecahan itu menjadi pecahan biasa. Lanjut ketiga, apabila sudah menjadi pecahan biasa semuanya, maka kita lihatlah apabila ada tanda bagi, kita ubah menjadi tanda kali. Ketika tanda bagi tadi kita ubah menjadi kali, maka angka sesudah tanda kali yang sudah kita ubah tadi, atau tanda bagi yang sudah kita ubah menjadi kali tadi, harus kita tukar tempat. Pembilangnya menjadi penyebut dan penyebutnya menjadi pembilang. Kemudian yang keempatnya, kita cari pembilang dan penyebut yang angkanya bisa sama-sama habis dibagi oleh angka yang sama juga. Agar angka pecahan tadi, pembilang dan penyebutnya menjadi kecil. Jadi ini akan memudahkan Ananda untuk melakukan perkalian nantinya. Setelah itu, angka-angka pembilang dan penyebut yang sudah menjadi kecil tadi, barulah Ananda kalikan. Dan apabila hasil dari perkalian pembilang dan penyebut tadi, hasilnya pembilang lebih besar daripada penyebut, maka artinya Ananda bisa memperkecil bilangan tersebut. Dan nanti hasilnya akan menjadi bilangan campuran. Baiklah, kita lihat contoh soal berikut ini. 1/2/5 kali dalam kurung 0,8 bagi 2/5. Kemudian soal kedua, 75% bagi dalam kurung 0,4 kali 1/4. Bagaimana cara mencarinya? Baiklah, akan Ibu jelaskan. Kita bahas dulu soal pertama, yaitu 1/2/5 kali dalam kurung 0,8 bagi 2/5. Kemudian, semua angka pada soal ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 1/2/5 itu pecahan biasanya adalah 7/5. Dan 0,8 itu adalah 8/10. Jadi hasilnya 7/5 kali di dalam kurung 8/10 bagi 2/5.
Nah, di sini kita lihat dalam kurung tandanya bagi, maka kita ganti menjadi kali. Ingat, sesudah tanda yang kita ubah, maka tempatnya kita tukar tempat. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Maka jadilah hasilnya 7/5 kali di dalam kurung 8/10 kali 5/2. Nah, baru kemudian yang kita kerjakan yang di dalam kurung. Di sini kita bisa pasangkan 5 dengan 10, 8 dengan 2. Jadi untuk 5 pembilang dan 10 penyebut, nanti kita bagi dengan angka 5. Sama-sama habis dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5 itu 2. Nah, untuk angka 8 pembilang dan 2 penyebut ini, sama-sama kita bagi dengan 2. Karena 2 dibagi 2 itu sama dengan 1, dan 4 itu dibagi 2 sama dengan 4. Maka hasilnya nanti akan menjadi 7/5 kali di dalam kurung 4/2 kali 1/1. Hasilnya akan seperti ini. Nah, coba Ananda perhatikan yang di dalam kurung. Itu ada angka 4 pembilang dan 2 penyebut. Nah, ini bisa lagi kita kecilkan dengan membagi angka ini kedua-duanya dengan angka yang sama, yaitu angka 2. Oke, pintar. Jadi 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Maka hasilnya seperti ini jadinya. 7/5 kali di dalam kurung 2/1 kali 1/1. Nah, kalau sudah seperti ini, Ananda tetap harus mengerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka hasilnya adalah 7/5 kali 2/1. Karena angka 2 sudah dikalikan 1 dan 1 penyebut juga sudah dikalikan dengan 1. Kemudian kita kalikan lagi angka yang ini. Penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Maka 7 kali 2 sama dengan 14 dan 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 14/5. Nah, di sini kita lihat penyebut itu lebih besar dari pembilang. Maka Ananda bisa memperkecil bilangan ini dengan cara membagi angka 14 dengan angka 5. Dapatlah penuhnya 2 atau yang genapnya 2. 2 kali 5 itu 10, maka 14 kurang 10 bersisa 4. Kita tulis sebagai pembilang sisanya. Dan penyebut angka 5 kita pindahkan saja, jangan diubah. Maka hasil dari perkalian atau pembagian pecahan ini 1/2/5 kali di dalam kurung 0,8 bagi 2/5 adalah 24/5. Baiklah Ananda semua, Ibu harap Ananda sudah paham dengan soal kita yang pertama tadi. Sekarang kita coba membahas soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, kita gunakan bagi dulu baru kali. Tetapi tetap dengan model soal yang sama, yaitu soal yang memiliki angka di dalam kurung. Baiklah, kita mulai ya. 75% bagi dalam kurung atau buka kurung dulu 0,4 kali 1/4 tutup kurung. Ini soal kita yang kedua. Nah, tetap pada kesimpulan atau yang Ibu jelaskan tadi, yang harus kita kerjakan pertama terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Namun karena soalnya berbeda lagi bentuk pecahannya, maka kita ganti semua pecahan ini menjadi pecahan biasa. Maka untuk 75% menjadi 75/100. Dan untuk 0,4 menjadi 4/10.
Maka jadilah 75/100 bagi di dalam kurung 4/10 kali 1/4. Kemudian kita lanjutkan dengan mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 4/10 kali 1/4. Nah, di sini kita lihat ada angka 4 penyebut dan ada angka 4 juga pembilang. Maka untuk angka 4 ini sama-sama kita bagi dengan 4. Jadi 4 bagi 4 1, 4 bagi 4 1 juga. Maka hasilnya adalah 75/100 bagi di dalam kurung 1/10 kali 1/1. Mari kita lihat lagi yang di dalam kurung. Karena ada 1/10 dan kali 1/1, maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1, 10 kali 1 sama dengan 10. Maka hasilnya 75/100 kali 1/10. Nah, di sini ada tanda bagi. Seperti yang Ibu bilang tadi, tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali agar mudah mendapatkan hasilnya. Setelah kamu ganti tanda bagi menjadi tanda kali, maka untuk angka sesudahnya dia tukar tempat. Pembilang menjadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Maka menjadilah dia 75/100 kali 10/1. Di sini kita lihat juga angka penyebut 10 dengan angka pembilang 100 pada 75/100 itu bisa kita bagi dengan 10. 100 bagi 10 dapat 10 dan 10 bagi 10 dapat 1. Kita lihat lagi angka yang lain. Ternyata angka untuk pembilang 75 penyebutnya itu menjadi 10. Nah, di sini 75/10 ini bisa kita bagi sama-sama dengan angka 5. Maka 75 kita bagi dengan 5 hasilnya 15 dan 10 kita bagi 5 hasilnya adalah 2. Jadi di sini untuk pembilang dan penyebut kalau masih bisa dibagi walaupun sudah pernah kamu bagi maka boleh dibagi sekali lagi atau sampai habis. Yang penting angka itu masih bisa dibagi dengan angka penyebut atau pembilang pasangannya maka boleh dibagi lagi. Maka hasilnya tadi adalah 15/2 kali 1/1. Penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Maka hasilnya adalah 15 kali 1, 15, 2 kali 1, 2. Nah, di sini kita lihat lagi untuk 15/2, karena penyebutnya lebih besar dari pembilang, maka Ananda bisa memperkecil dengan membagi angka pembilang dengan penyebut. Maka 15 bagi 2 dapat hasil yang penuhnya atau genapnya yaitu 7. 7 hasil genap kita kalikan dengan penyebutnya 2 dapat 14. Maka pembilang 15 kita kurang dengan 14. Dapatlah sisa 1. Nah, sisa 1 inilah yang akan menjadi pembilang berikutnya. Maka hasilnya adalah 15/2 itu adalah 7 1/2. Baiklah Ananda semua, karena soal 2 ini telah kita bahas dan Ibu harap Ananda paham dan mengerti cara mengerjakan soal seperti ini apabila Ananda menemukannya di lain kesempatan. Dan semoga Ibu harap video ini bermanfaat dan bisa memberi tambahan pengetahuan bagi Ananda semua. Ibu ucapkan sampai di sini dulu video kali ini dan moga kita dapat bertemu lagi di lain pembahasan. Tetap semangat belajar dan raih cita-citamu dengan rajin belajar. Dan jangan lupa untuk selalu melatih Ananda dalam berhitung-hitung dan mencari soal-soal yang lain agar Ananda lebih paham lagi cara mengerjakannya.
Oke, see you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just